أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Nah, anak-anak, yang selanjutnya yaitu kita akan belajar tajwid, hukum bacaan qalqalah. Apa sih qalqalah itu? Qalqalah merupakan salah satu sifat bacaan huruf hijaiyah. Jadi setiap huruf hijaiyah itu punya sifat ketika dibaca. Qalqalah artinya adalah memantul atau membalik. Jadi bacanya harus dipantulkan. Kemudian huruf yang mempunyai sifat ini ada 5, yaitu qaf, ta, ba, jim, dan dal. Dalam kitab-kitab tajwid itu disingkat dengan qatbu jadin. Jadi kalau ditanya apa saja huruf qalqalah, terkumpul pada lafaz qatbu jadin. Atau biasanya lebih mudah disingkat dengan baju di toko. Baju di toko, ba, jim, dal, to, dan qaf. Namun syaratnya huruf di atas, jadi huruf 5 ini harus dalam kondisi mati. Ya, baik mati karena sukun atau karena waqaf atau berhenti. Jadi hurufnya bukan hidup tapi harus mati. Nah, anak-anak, qalqalah ada 2 macam. Ada qalqalah sughra, ya, qalqalah kecil, artinya pantulannya itu kecil, dan ada qalqalah kubra, pantulannya itu besar. Ya, bagaimana bila qalqalah kecil atau qalqalah sughra itu bila ada huruf qalqalah berharokat sukun dan berada di tengah kata. Jadi ini biar mudah untuk diketahui. Kalau sughra itu ada di tengah-tengah kata. Nah, contohnya ini, la maqtu'atin lam yatmishunna. Coba diperhatikan, di sini ada huruf qaf. Ya, qaf tadi termasuk huruf qalqalah. Qafnya berharokat sukun, ada di tengah kata. Demikian juga dengan toknya ini. Nah, kemudian yang kedua qalqalah kubra, yaitu bila ada huruf qalqalah berharokat sukun karena diwaqafkan. Ya, jadi harokat sukunnya bukan sukun asli tapi sukun karena diwaqafkan. Biasanya qalqalah kubra ini ada di akhir kata atau bisa juga di akhir ayat. Ya, contohnya ini, laqad khalaqnal insana fi kabad. Kabad ini dia diwaqafkan karena dia diwaqafkan sehingga harus mati. Nah, karena mati maka dalnya berharokat sukun. Nah, maka dal yang berharokat sukun ini dia punya sifat qalqalah atau memantul. Ini juga ya, laqad ini juga. Cuma Bu Ismi lupa memberi garis bawah tadi. Ya, yang berikutnya, contoh berikutnya, was-samaa'i wat-thariq. Ya, wat-thariq. Wa ma adraka mat-thariq. An-najmus saqib. Nah, anak-anak, ini bila tidak diwaqafkan, maka diharokati seperti biasa, bukan memantul ya. Jadi kalau misalnya tidak diwaqafkan, maka membacanya menjadi seperti ini. Was-samaa'i wat-thariqi wa ma adraka mat-thariqun najmus saqib. Nah, itu ya, bisa membedakan bukan antara qalqalah sughra dengan kubra. Jadi kalau sughra itu ada di tengah kata dan berharokat sukun asli. Kalau kubra itu biasanya berada di akhir kata seperti ini, laqad, kabad, berada di akhir kata dan diharokati sukun karena dia waqaf atau berhenti. Baik, contoh-contoh yang lain ya, ini ya. Alam naj'al. Jadi bukan naj'al tapi naj'al. Kemudian contoh yang lain lagi.
فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. Nah, ini qafnya dibaca memantul atau qalqalah. Yang berikutnya qalqalah kubra, contohnya pada surat Al-Lahab ya. Abi lahabi watab. Nah, watabba cuma karena waqaf maka dia berhenti sehingga harus dibaca sukun atau mati. Ini sughra yang luar biasa karena dia ada tasdid anak-anak, maka harus double ya, pantulannya double. Watab ya, fi jidha hablum min masad. Nah, ini contoh dari qalqalah kubra. Mungkin itu ya anak-anakku, terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kesalahan. Mari kita tutup pertemuan kita kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.